340 kelas B4 BKI. Di vlog kali ini aku sama teman-teman berkesempatan untuk melakukan wawancara kepada salah satu narasumber yang ada di Masjid Astana Mantingan. Nah, kita akan melaksanakan wawancara bertanya terkait bagaimana penyebaran Islam di Jepara, lalu bagaimana sejarah dibangunnya Masjid Astana Mantingan. Ikutin terus ya. Jepara adalah sebuah kabupaten yang terletak di bagian utara Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Jepara berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara. Posisi Jepara yang strategis di pesisir utara Jawa menjadikannya sejak dulu sebagai jalur penting perdagangan maritim dan penyebaran agama Islam terutama pada masa kejayaan Kesultanan Demak. Hari itu saya dan teman-teman memulai perjalanan untuk menuju ke Desa Mantingan, sebuah tempat bersejarah di Jepara yang menyimpan banyak kisah tentang perjuangan, keimanan, dan cinta. Tujuan kami adalah Masjid Astana Sultan Hadirin. Di sana kami mendapatkan kesempatan berharga untuk mewawancarai seorang narasumber yang sangat memahami sejarah tempat ini. Beliau adalah Pak Sutarya, dosen dari salah satu universitas di Jepara. Dalam pertemuan itu, beliau menceritakan banyak hal yang membuka mata kami tentang pentingnya Jepara dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Menurut Pak Sutarya, Islam mulai masuk ke Jepara sekitar abad ke-15. Saat itu, wilayah ini menjadi salah satu pelabuhan penting di pesisir utara Jawa yang ramai oleh aktivitas perdagangan dan pertemuan berbagai bangsa. Jepara kemudian menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Islam tidak datang dengan paksaan, tetapi melalui perdagangan, seni, dan budaya. Para wali, ulama, dan tokoh dakwah berperan besar dalam menyebarkan Islam di Jepara. Mereka membangun pesantren, berdakwah dengan pendekatan yang lembut, dan menjadikan Islam sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Tokoh penting seperti Sultan Hadirin menjadi penggerak dakwah di Jepara. Ia bukan hanya seorang ulama, tetapi juga pemimpin spiritual yang disegani. Dan disinilah kisah mengharukan itu bermula. Pak Sutarya menjelaskan, Masjid Astana Sultan Hadirin ini dibangun bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi sebagai wujud cinta dan duka mendalam seorang ratu kepada suaminya. Nah, suami Ratu Kalinyamat yaitu Sultan Hadirin tewas secara tragis dalam konflik perebutan kekuasaan dan dendam yang melibatkan Arya Penangsang terhadap Sunan Prawoto yang juga merupakan keturunan dari Sultan Trenggono, yang dimana Sunan Prawoto ini dibunuh oleh Arya Penangsang. Arsitektur masjid ini sangat unik. Kita bisa melihat pengaruh gaya Islam, Hindu-Buddha, bahkan Tionghoa. Hal ini mencerminkan bagaimana Islam di Jepara hadir secara inklusif dan menghargai keberagaman. Ukiran di dinding masjid bentuk atap joglo dan batu nisan dengan tulisan Arab dan aksara Tionghoa memperlihatkan betapa kayanya pencampuran budaya saat itu. Nah, salah satu daya tarik utama Masjid Astana Sultan Hadirin ini adalah keindahan dan keunikan ukiran serta corak yang menghiasi bangunan ini. Setiap bagian dinding masjid menyimpan pesan budaya spiritual dan sejarah. Masjid ini dikenal memiliki lebih dari 49 relief batu putih yang dipasang pada dinding masjid dan sekitarnya. Coraknya pun sangat kaya dan penuh simbol. Beberapa relief menggambarkan bentuk flora dan fauna seperti bunga teratai, burung foniks, naga, serta tumbuhan merambat. Nah, bentuk-bentuk ini itu tidak sekedar hiasan, tetapi penuh makna filosofis. Secara budaya, ornamen di Masjid Mantingan ini adalah hasil perpaduan tiga peradaban besar, yaitu budaya Arab Islam, terlihat dari kaligrafi dan bentuk-bentuk geometris yang tidak menampilkan makhluk hidup secara utuh, selaras dengan ajaran Islam. Yang kedua yaitu budaya Tionghoa, tampak jelas dari bentuk ukiran naga, foniks, dan awan-awan spiral. Ini mencerminkan pengaruh hubungan Jepara dengan pedagang Tiongkok di abad ke-15, dan budaya Hindu-Buddha bisa dilihat dari bentuk bunga teratai dan motif sulur-sulur yang menyerupai candi. Corak ini adalah warisan visual dari masa sebelum Islam masuk yang tetap dirangkul dan diberi makna baru.
Iya. Saya nggak berani menyentuh, nggak boleh sentuh, Oh gitu nggak Pak. boleh sentuh, karena sentuh mengurangi umurnya, umur khilafah maksud saya. Nah, pembangunan masjid dan kompleks makam ini tidak lepas dari peran penting seorang tokoh yang berjasa besar dalam bidang seni dan arsitektur. Dia adalah Ji Huguen, atau yang lebih dikenal dengan gelar kehormatan Patih Sungging Badar Duwung. Beliau adalah seorang ahli seni ukir dan arsitektur asal Cina sekaligus ayah angkat dari Sultan Hadirin. Patih Sungging Badar Duwung ini adalah sosok yang diundang langsung oleh Ratu Kalinyamat untuk membantu membangun masjid ini dengan keahlian seni tinggi yang diwarisinya dari tradisi Tiongkok. Beliau memadukan unsur budaya Tiongkok dengan nilai-nilai keislaman dan tradisi lokal Jawa dalam satu bangunan megah yang sampai sekarang masih berdiri kokoh. Keindahan Masjid Mandingan tidak hanya terletak pada struktur fisiknya saja, tetapi juga pada makna di balik setiap ukiran dan batu yang tersusun sebuah narasi sejarah yang membentang lintas budaya dan generasi. Nah, selain sebagai tempat ibadah dan situs sejarah, komplek Masjid Mandingan juga menjadi lokasi dari Museum Ratu Kalinyamat. Museum ini didirikan untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa Ratu Kalinyamat dalam membangun dan memajukan kota Jepara. Saat kami berkunjung, museum ini tengah menggelar sebuah event pameran khusus yang berlangsung hingga tanggal 30 Juni 2025. Pameran ini menampilkan berbagai dokumen sejarah dan replika peninggalan yang berkaitan dengan kehidupan dan perjuangan Ratu Kalinyamat. Kami dan teman-teman berkesempatan mengunjungi museum ini karena masih bertepatan dengan event tersebut. Pengalaman ini memberikan wawasan mendalam tentang sosok Ratu Kalinyamat yang selama ini hanya kami kenal melalui buku sejarah. Ratu Kalinyamat yang memiliki nama asli Retno Kencana adalah putri dari Sultan Trenggono dari Kesultanan Demak. Setelah suaminya Sultan Hadirin wafat pada tahun 1549, Ratu Kalinyamat atau dengan nama asli Retno Kencana ini memimpin Jepara selama 30 tahun lamanya, dari 1549 hingga 1579. Dalam masa pemerintahannya, beliau berhasil memajukan Jepara dalam berbagai bidang. Di bidang keagamaan, Ratu Kalinyamat membangun Masjid Mandingan pada tahun 1559 sebagai pusat penyebaran Islam di Jepara. Nah, masjid ini juga menjadi tempat pendidikan dan dakwah Islam yang penting pada masanya. Di bidang ekonomi, beliau memulihkan dan mengembangkan perdagangan di Jepara, menjadikannya sebagai pelabuhan penting di pesisir utara Jawa. Strategi perdagangan dan kerjasama maritim yang dijalinnya membawa kemakmuran bagi masyarakat Jepara. Di bidang politik, Ratu Kalinyamat dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan berani. Beliau bahkan mengirimkan armada laut untuk membantu kerajaan-kerajaan Islam lainnya dalam menghadapi penjajahan Portugis di Malaka. Kunjungan ke Museum Ratu Kalinyamat ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang peran dan pengaruh beliau dalam sejarah Jepara. Melalui informasi yang disajikan, kami dapat memahami betapa besarnya kontribusi Ratu Kalinyamat dalam membentuk identitas dan kemajuan Jepara. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.